Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Rizky Sabila dari kelas TI 24F dengan NIM 202400400195. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan yang telah saya buat mengenai analisis singkat kasus COVID-19 di Indonesia berdasarkan dataset Kaggle oleh Ardis Ragen. Langsung saja, yang pertama yaitu ada latar belakang. Sejak awal pandemi, penyebaran COVID-19 di Indonesia menjadi perhatian utama berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat umum. Data harian mengenai kasus baru, kematian, dan jumlah tes menjadi sumber penting untuk memahami pola penyebaran dan dampak pandemi. Dalam analisis ini, saya menggunakan dataset dari Kaggle yang berisi data COVID-19 di Indonesia secara harian. Tujuannya adalah untuk mengetahui pola dasar dari data tersebut dan mencoba melihat apakah jumlah total kasus dapat digunakan untuk memprediksi jumlah kasus baru harian. 2. Metode analisis. Analisis ini dilakukan dengan beberapa langkah sederhana namun tetap informatif. 1. Membaca dan membersihkan data. File cases.csv dibaca dan kolom tanggal diproses agar mudah dianalisis. Beberapa kolom yang kosong saya isi dengan nilai 0 agar tidak mengganggu analisis. 2. Melakukan statistik dasar. Saya melihat rata-rata, median, standar deviasi, dan nilai maksimum dari beberapa kolom penting seperti new confirmed, new cases, ACC confirm, dan ACC disease. 3. Membangun model regresi linear sederhana. Model ini digunakan untuk melihat apakah ada hubungan linear antara total kasus ACC confirmed dengan kasus baru harian new confirmed. Kami menghitung koefisien regresi dan nilai untuk menilai kekuatan hubungan tersebut. 4. Visualisasi data. Untuk membuat hasil lebih mudah dipahami, saya membuat beberapa grafik seperti histogram, box plot, dan scatter plot dengan garis regresi. Baik, di sini ada hasil dan interpretasinya. Dari statistik dasar yang diperoleh, terlihat bahwa kasus baru dan kematian harian cukup bervariasi, terdapat hari-hari dan lonjakan tajam. Yang juga terlihat dari box plot sebagai outlier. Histogram menunjukkan distribusi yang tidak simetris, menandakan adanya puncak-puncak kasus. Untuk model regresinya, kami dapatkan bahwa new confirmed sama dengan koefisien 2F dikali ACC confirmed ditambah intercept dikali 2F dengan nilai R2R pangkat R2R2 sebesar R2 dibagi 4F. Ini berarti total kasus memang punya pengaruh terhadap jumlah kasus baru, tetapi tidak bisa sepenuhnya menjelaskan variasinya. Bisa jadi ada faktor lain seperti kejadian pemerintah, tingkat vaksinasi, atau mobilitas penduduk yang berperan. Visualisasi yang dibuat cukup menggambarkan kondisi data. Scatter plot antara total kasus dan kasus baru memperlihatkan tren naik meskipun sebarannya masih cukup luas. Di sini ada tabel distribusi kasus baru, yaitu new confirmed. Terlihat di sini bahwa count-nya ada 8 dan new confirmed-nya 0, yang paling tinggi. Sebaran kematian baru. Lalu ada regresi new confirmed versus ACC confirmed. 4. Kesimpulan dan rekomendasi. Dari analisis ini bisa disimpulkan bahwa ada pola dasar yang bisa dilihat dari data COVID-19 harian di Indonesia meskipun cukup bervariasi. Total kasus memiliki hubungan dengan kasus baru harian, tapi tidak cukup kuat untuk dijadikan satu-satunya prediktor.
Visualisasi membantu memperjelas gambaran umum data dan bisa sangat bermanfaat untuk edukasi publik atau pelaporan internal. Rekomendasi ke depan. Analisis lebih lanjut bisa melibatkan faktor tambahan seperti jumlah testing, vaksinasi, atau mobilitas masyarakat. Model prediksi dapat ditingkatkan dengan menggunakan metode seperti regresi multivariat, model time series, atau machine learning. Penyajian data sebaiknya dibuat lebih interaktif, misalnya dashboard, agar lebih mudah digunakan oleh pihak non-teknis. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.